Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kepada seluruh siswa untuk mengisi absensi di kolom SPI di bawah ini. Jika sudah selesai mengisi absensi, kita akan masuk ke pembelajaran hari ini. Masih ingat nggak gambar yang kemarin Ibu berikan yang di kolam? Ada kolam berwarna hijau. Nah, ternyata di kolam berwarna hijau tersebut tidak hanya terdapat alga, tapi juga terdapat mikroorganisme yang lain. Apa saja sih mikroorganisme tersebut? Nah, ternyata di dalam kolam tersebut ada protista mirip hewan. Apa sih itu protista mirip hewan? Protista mirip hewan disebut protozoa. Protozoa itu berasal dari kata protos yang berarti awal dan zoa yang berarti hewan. Jadi, protozoa ini merupakan makhluk yang pertama ada di bumi yang mirip dengan hewan. Nah, protozoa ini juga bersifat, hampir semua protozoa ini bersifat uniseluler. Masih ingat apa itu uniseluler? Uniseluler itu adalah hewan yang bersel satu. Ya. Lalu, protozoa ini juga mendapatkan makanan seperti layaknya hewan, yaitu dengan memakan makanan dari makhluk hidup yang lain. Yaitu dia itu bersifat heterotrof, yaitu tidak bisa membuat makanannya sendiri. Lalu protozoa ini juga banyak sekali ditemukan bebas di alam dan juga banyak yang menjadi parasit baik di tubuh manusia, tubuh hewan maupun di tumbuhan. Yang ada klasifikasi berdasarkan alat geraknya, sama seperti hewan yang bergerak menggunakan kaki, ada yang menggunakan perut, dan protozoa ini juga dibagi berdasarkan klasifikasinya ini dibagi berdasarkan alat geraknya. Apa saja sih klasifikasinya? Nah, klasifikasi protozoa ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada rhizopoda. Nah, rhizopoda ini bergeraknya itu menggunakan kaki semu. Kenapa disebut kaki semu? Karena dia itu terlihat tidak punya kaki. Jadi dia itu bergeraknya itu menggunakan sitoplasma yang ada di dalam tubuhnya. Seperti ada kaki, tapi sebenarnya dia tidak punya kaki. Gitu, namanya kaki semu atau disebut pseudopodia, kaki semu, bahasa latinnya pseudopodia. Lalu yang kedua ada ciliata. Apa sih ciliata? Ciliata ini dia itu bergeraknya menggunakan rambut getar atau yang disebut cilia. Jadi, nanti itu bisa dilihat di bagian tubuh ciliata ini, di pinggir-pinggir itu seperti ada rambut-rambut kecil gitu. Seperti rambut tapi bukan rambut, disebutnya itu rambut getar. Lalu yang ketiga ada flagellata. Flagellata ini bergeraknya itu menggunakan flagel. Di sini ada ekor cambuk di belakang. Jadi di belakang tubuhnya itu ada seperti ekor. Nah, ekor ini yang mengakibatkan protozoa itu bisa bergerak. Lalu yang terakhir ada sporozoa. Nah, untuk sporozoa hanya sporozoa saja yang tidak memiliki alat gerak. Jadi, untuk klasifikasi protozoa dibagi menjadi 4. Yang pertama ada rhizopoda. Yang kedua ada ciliata. Yang ketiga ada flagellata. Dan yang keempat ada sporozoa. Lanjut, di sini kita akan membahas satu-satu dari klasifikasi kelas di protozoa. Yang pertama tadi Ibu jelaskan ada rhizopoda. Nah, bisa dilihat kan di gambarnya kalau rhizopoda tersebut itu bergeraknya itu menggunakan kaki semu. Nih, tidak terlihat di sampingnya seperti dia tidak ada kaki, tapi sebenarnya protozoa tersebut
itu bergerak, bisa bergerak karena di dalamnya itu dia itu bergerak menggunakan sitoplasmanya. Lalu ciri-ciri lain dari rhizopoda ini, dia itu memiliki bentuk tubuhnya itu tidak tetap. Jadi bentuk tubuhnya itu untuk mengikuti bagaimana dia bergerak gitu. Contohnya ada amuba. Selanjutnya ada reproduksi dari amuba. Reproduksi dari amuba ini dia ini menggunakan pembelahan biner. Apa sih pembelahan biner? Jadi ketika ada satu amuba, dia itu nanti inti sel dari amubanya itu nanti akan melakukan pembelahan. Jadi dari satu inti sel nanti akan membelah menjadi dia itu memiliki 2 inti sel. Ketika sudah memiliki 2 inti sel, lama-lama sitoplasma atau isi dari amuba ini akan juga ikut membelah. Nanti setelah semuanya itu sudah selesai membelah, maka si amuba ini akan berpisah. Jadi dia itu menghasilkan satu lagi individu yang baru, dan ini disebut dengan pembelahan biner. Klasifikasi yang kedua ada siliata. Apa sih siliata? Siliata itu biasanya itu berbentuknya ini bisa dilihat nih, kalau di buku-buku itu digambarkan siliata itu seperti sendal bentuknya. Lihat di bawah itu gambar siliata yang berbentuk seperti sendal. Jadi siliata ini bentuknya itu seperti sendal, tapi kalau kita lihat di bentuk aslinya yang di atas, bentuknya itu tidak mesti seperti sendal, tapi mirip lebar, bentuknya itu melebar siliata itu. Dan di pinggir-pinggir dari bentuk tubuhnya itu terdapat rambut getar. Nah, rambut getarnya itu yang berguna untuk bergerak. Jadi, semisal ini bagian tubuh siliata. Nah, rambut getarnya itu mengelilingi dari si tubuh siliata tersebut. Selanjutnya ada reproduksi dari paramecium. Untuk reproduksi paramecium ini, yang pertama, paramecium dengan paramecium yang lain ini harus cocok, dan ketika akan bereproduksi dia itu harus menempel satu sama lain. Nah, selanjutnya mikronukleus dari paramecium ini akan membelah secara meiosis, sehingga masing-masing dari paramecium ini akan mempunyai 4 mikronukleus yang bersifat haploid. Lalu selanjutnya dari 4 tersebut 3 mikronukleusnya itu akan hancur. Jadi tersisa 1, dan yang satunya lagi akan membelah secara mitosis menjadi 2 haploid. Nah, jadi nanti itu sisanya ada 2. Di sini 2, yang di sini itu ada 2, masing-masing 2 mikronukleus. Nah, setelah itu 2 mikronukleus ini masing-masing itu bertukar satu sama lain. Yang satu dengan yang ini, yang satu dengan yang ini. Jadi saling bertukar mikronukleus. Nah, setelah bertukar, dia itu nanti si paramecium ini akan berpisah. Jadi masing-masing ini sudah mempunyai mikronukleus dari pasangan parameciumnya tersebut. Setelah berpisah di satu paramecium tersebut, dia itu memiliki 2 mikronukleus. Nah, setelah itu 2 mikronukleusnya ini nanti akan menyatu dan membentuk 1 mikronukleus yang bersifat diploid. Setelah itu mikronukleus yang bersifat diploid ini akan terus membelah secara mitosis selama 3 kali, sehingga nanti hasil akhirnya itu membentuk 8 mikronukleus yang bersifat diploid. Setelah itu dari 8 tersebut 4 mikronukleus tersebut akan berkembang lagi menjadi 4 makronukleus yang bersifat diploid. Dan setelah itu nanti si parameciumnya ini setelah masing-masing itu sudah mempunyai 4 makronukleus, dia itu lama-lama akan terus melakukan pembelahan yang akhirnya si parameciumnya itu, dari 1 parameciumnya itu dia itu menghasilkan 4 sel anakan yang baru. Baik, selanjutnya ada klasifikasi dari flagellata.
Nah, flagellata ini bergerak menggunakan bulu cambuk. Flagellata ini banyak ditemukan bebas di alam dan juga banyak ditemukan sebagai parasit di tubuh. Nah, terus juga flagellata ini permukaan tubuhnya itu bersifat tetap. Kalau yang lain tadi bentuknya itu tidak tetap, sedangkan hanya flagellata yang bentuk tubuhnya itu bersifat tetap. Nah, selanjutnya ada reproduksi dari flagellata. Nah, untuk dari reproduksi dari flagellata ini, silahkan kalian cari informasi sebanyak mungkin penjelasan mengenai reproduksi dari flagellata. Ada klasifikasi yang keempat, ada sporozoa. Untuk klasifikasi yang keempat ini, sporozoa itu tidak memiliki alat gerak. Dan dia ini juga hidup sebagai parasit di tubuh inang. Lalu, dia ini selama fase hidupnya itu menghasilkan spora dalam daur hidupnya. Jadi dia itu selama hidupnya itu menghasilkan spora. Dan reproduksinya ini dilakukan secara aseksual dengan pembelahan biner dan juga secara skizogoni, sedangkan seksualnya secara sporogoni. Bisa dilihat ada reproduksi dari sporozoa. Dan juga untuk sporozoa silahkan cari informasi sebanyak mungkin mengenai penjelasan reproduksi dari sporozoa. Ini ada tabel perbedaan dari masing-masing klasifikasinya. Bisa dilihat dari perbedaannya dari bentuk tubuhnya, dari alat geraknya, dari reproduksinya, juga dari habitatnya. Silakan dihafalkan karena biasanya perbandingan-perbandingan ini banyak keluar di soal ulangan. Memudahkan, ibu di sini membuat tabel perbandingannya. Jadi kalian bisa membandingkan perbedaan satu sama lain dari masing-masing klasifikasi. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, ada peran positif dari protozoa. Nah, ternyata protozoa ini memiliki peran positif juga peran negatif. Jadi tidak sepenuhnya protozoa ini bersifat parasit dan merugikan bagi makhluk hidup. Tapi ada juga protozoa yang bersifat berperan positif untuk makhluk hidup. Yang pertama itu ada foraminifera. Nah, foraminifera ini berfungsi sebagai fosilnya itu untuk penanda umur batuan sedimen dan petunjuk pencarian sumber minyak bumi. Jadi, foraminifera ini dilihat dari habitatnya banyak ditemukan di sumber-sumber minyak bumi, sehingga bisa menentukan di mana letak minyak bumi. Ya, yang kedua ini ada Euglena viridis. Euglena viridis ini juga digunakan sebagai indikator apakah sungai atau air tersebut sudah terpolusi atau belum. Dan masih banyak lagi peran-peran positif dari protozoa. Silahkan cari sebanyak mungkin karena banyak sekali informasi yang menjelaskan tentang peran positif dari protozoa. Lalu selanjutnya ada peran merugikan dari protozoa. Yang pertama itu ada Entamoeba gingivalis. Nah, Entamoeba gingivalis ini bisa mengakibatkan bau mulut. Lalu selanjutnya ada Plasmodium malariae. Nah, itu kan tadi dibahas nih di bagian sporozoa. Nah, Plasmodium ini bisa menyebabkan penyakit malaria bagi manusia. Lalu selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, ada Trypanosoma gigas. Nah, protozoa ini menyebabkan penyakit Zika. Ulangi lagi ya untuk pembelajaran hari ini. Jadi untuk protozoa klasifikasinya itu berdasarkan alat geraknya. Dibagi menjadi 4. Yang pertama ada Rhizopoda. Rhizopoda ini alat geraknya menggunakan kaki semu atau bahasa ilmiahnya Pseudopodia. Lalu yang kedua ada Ciliata. Ciliata ini alat geraknya menggunakan
rambut getar, yaitu bahasa ilmiahnya silia. Lalu yang ketiga ada flagellata. Flagellata ini alat geraknya menggunakan bulu cambuk. Nah, bahasa ilmiahnya yaitu flagel. Lalu yang terakhir ada sporozoa. Untuk yang terakhir tidak memiliki alat gerak. Bahasan protozoa pertemuan kedua dari Ibu. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar SPI di bawah. Dan juga jika masih ada yang bingung, silahkan boleh bertanya ke Ibu dan didiskusikan di SPI ataupun di grup WhatsApp. Sekian pembahasan dari lupa. Sebelum pembelajaran berakhir, mari ucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah. Dan jangan lupa untuk makan secara teratur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.